Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku, saudaraku semuanya, ketemu lagi dengan saya. Semoga sahabatku, teman-temanku, saudaraku semuanya ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilancarkan semua urusannya, dimudahkan segala permasalahannya untuk menyelesaikannya, segala kesulitannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, teman-temanku, saudaraku semuanya, ada suatu kejadian atau peristiwa yang pasti akan terjadi, dan peristiwa itu atau kejadian itu tidak akan pernah menjauh, pasti akan terus mendekat dan mendekat, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, akan terus mendekatkan kita kepada kejadian tersebut. Dan itu pasti terjadi. Hanya waktunya aja yang tidak kita ketahui. Itulah kematian, sahabatku, teman-temanku, saudaraku semuanya. Kematian adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, suatu keniscayaan. Kita jangan pernah takut dengan kematian, karena bagaimanapun kita takutnya dengan kematian, pasti itu akan terjadi, pasti akan menemui kita, akan menghampiri kita. Kita tidak akan bisa menghindar. Apapun yang menghalangi kita tidak akan bisa menghalangi, pasti akan terjadi. Hanya satu, kita harus takut mati ketika keadaan kita bermaksiat, ketika keadaan kita jauh dari Allah, ketika keadaan kita tidak siap, tidak dalam keadaan taat, dalam keadaan su'ul khatimah, akhir yang buruk. Itulah yang harus kita takutkan, sahabatku, teman-temanku, saudaraku. Maka dari itu, ya, persiapkanlah kita. Kenapa Allah tidak memberitahukan kapan waktunya? Karena untuk mempersiapkan diri. Kalau sudah tahu waktunya, ya kita pasti akan mempersiapkannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada waktu yang diberitahukan untuk kematian, maka setiap saat kita harus mempersiapkannya, harus mempersiapkannya, karena itu akan terjadi tanpa kita ketahui. Mati itu tidak menunggu sakit. Kalau menunggu sakit, ya yang sehat tidak akan ada yang kejadian mati mendadak, tidak akan ada kejadian atau kecelakaan yang merenggut nyawa. Kalau itu harus mati karena sakit. Kalau harus mati karena tua dulu, ya tidak akan ada mati yang muda, tidak akan bayi yang meninggal, ya, maka itu semua terbantahkan. Jadi harus dipersiapkan dengan baik, teman-temanku, saudaraku semuanya. Ya, minimal kita pergunakan hidup kita bermanfaat untuk agama Allah. Kalau kita bisa azan, ya seperti saya lah, sedikit-sedikit bisa azan, ya bermanfaatlah untuk agama kita. Kumandangkan azan, jadilah muadzin di masjid. Karena apa? Karena itu adalah syiar Islam, syiar Allah yang harus kita siarkan. Karena azan itu kan memanggil, memberitahukan waktu sholat telah tiba. Sedangkan sholat adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama Islam. Itu tiang agama, itu penentu amal kebaikan, amal keburukan juga. Karena sholat baik, amalan lain akan baik. Sholatnya buruk, amalan lain juga akan buruk. Itu yang pertama kali dihisab. Kalau orang sholatnya baik, menegakkan sholat, berarti telah mendirikan atau membangun agamanya, mendirikan agamanya. Tapi kalau sholatnya buruk, jarang sholat, itu telah meruntuhkan agamanya. Karena sholat adalah tiang agama. Maka dengan azan kita syiarkan, kita pertahankan, istiqomahkan untuk bermanfaat untuk agama kita, untuk memberitahu kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba. Untuk kita berjamaah di masjid, karena berjamaah keutamaannya luar biasa. Kita ukhuwah akan selalu meningkat, banyak teman. Karena dengan berjamaah kita, ya setidaknya silaturahmi tetap terjaga dengan sesama muslim yang ada di masjid. Jadi pertahankan. Nah, kalau kita punya
kemampuan atau punya keinginan untuk azan, pertahankan itu. Jadilah muadzin yang benar-benar amanah, yang bisa diandalkan, yang mampu bermanfaat untuk agamanya, untuk kaum muslimin. Ya begitulah sahabatku, teman-temanku, sekecil apapun kebaikan kita untuk agama kita, maka lakukanlah, istiqomahkanlah. Saya harus istiqomahkan, saya bisa adzan, saya akan istiqomah untuk azan, untuk berempat untuk agama, untuk memberitahukan kaum muslimin bahwa waktu sholat telah tiba, karena sholat adalah sesuatu yang paling penting di dalam Islam. Terima kasih sahabatku, teman-temanku, semoga sehat selalu, selalu ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.